Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil Fajar Firmansyah dari kelas 11-2 absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah dalam masa menghadapi pandemi COVID-19. Gimana penjelasannya? Dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah melalui Bank Indonesia atau BI menerapkan berbagai kebijakan moneter sebagai bagian dari strategi pemulihan nasional. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas makroekonomi, mendukung dunia usaha, serta memastikan likuiditas dari sektor keuangan agar tetap terjaga. Di sini ada beberapa langkah kebijakan utama yang dilakukan pemerintah, antara lain yang pertama, penurunan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate secara bertahap hingga level terendah dalam sejarah. Hal ini ditunjukkan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan investasi dunia usaha dengan menurunkan biaya pinjaman. Yang kedua, pelonggaran likuiditas perbankan atau quantitative easing. Dengan injeksi likuiditas melalui pembelian SBN dari pasar sekunder dan penurunan rasio giro wajib minimum atau GWM. Pelonggaran ini memberikan ruang perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor real. Yang ketiga, pembelian surat berharga negara atau SBN di pasar primer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan sebagai langkah luar biasa untuk membiayai defisit anggaran dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Ini adalah bentuk sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam skala sebesar ini. Yang keempat, stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas dan penguatan cadangan devisa. Upaya ini berhasil menjaga kepercayaan investor asing serta meminimalkan volatilitas. Jadi, kebijakan moneter itu efektif atau enggak sih? Secara umum, kebijakan moneter tersebut cukup dibilang efektif, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana sektor perbankan tetap likuid dan stabil memiliki tekanan ekonomi tinggi. Lalu, membantu meredam kontraksi ekonomi di awal pandemi serta mempercepat pemulihan pada tahun 2021 dan 2022. Dan juga menjaga inflasi tetap terendah dan terkendali. Bahkan, sempat berada di bawah target sasaran BI karena lemahnya permintaan domestik. Namun, efektivitas kebijakan ini juga memiliki batasan, seperti yang pertama, kredit perbankan yang tetap tumbuh lambat karena permintaan yang lemah dan tingginya risiko kredit macet, membuat bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Yang kedua, ketergantungan pada stimulus fiskal tetap tinggi, terutama untuk sektor UMKM, bansos, dan perlindungan tenaga kerja, karena transmisi kebijakan moneter tidak langsung menyentuh kelompok rentan. Jadi, kebijakan moneter selama pandemi menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi krisis multidimensi seperti COVID-19. Selain itu, krisis ini membuka ruang baru bagi kebijakan moneter non-konvensional di Indonesia yang sebelumnya dianggap tabu, seperti keterlibatan BI dalam pembiayaan fiskal. Begitu saja penjelasan saya hari ini mengenai efektivitas kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.